Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Yang kami dari staff. Oh, okay. Gimana? Mau nanya nih, Pak. Kenapa ya kita tuh sembahyang bisa sehari itu 3 kali? Gitu ya. Ya, saya akan jawab dari perspektif rasio ya, artinya dari sudut pandang filsafat Nihaya. Ya. Kita sembahyang 3 kali sehari. Kebetulan juga ada yang namanya Trisandya gitu ya. Nah, Trisandya ini kan sebetulnya 3 waktu dalam satu hari di mana kita memanfaatkannya untuk melakukan persembahyangan kan gitu ya. Biasanya sih dengan puja, ya, namanya puja Trisandya yang 6 bait itu. Nah, pertanyaan yang muncul adalah kenapa 3 kali? Apa nggak boleh 4 kali, 5 kali, 6 kali? Kenapa nggak sekali aja kan gitu? Ya. Nah, memang konsep kita adalah sembahyang pada saat waktu tertentu di mana manfaatnya dirasakan. Artinya dibutuhkan nggak sembahyang itu pada saat tertentu misalnya. Jadi dianggap begini, karena Hindu ini kan acuannya adalah ada bumi, ada bulan, ada matahari. Jadi sistem kita kan sistem lunar dan solar ya. Sistem bulan dan matahari. Nah, kita juga berhitung gerakan bumi bagaimana, gerakan bulan bagaimana. Nah, ini kan terkait dengan waktu nantinya. Nah, ketika terjadi pergantian waktu, ya pergantian waktu ada saat-saat tertentu di mana perubahan waktu ini akan berpengaruh kepada semua ciptaan, khususnya manusia. Manusia ini paling besar kena pengaruh dari perubahan-perubahan ini. Misalnya pagi gitu ya, jam 6 misalnya. Jadi bulan sudah menghilang, ya, matahari akan muncul. Ini kan perubahan yang cukup ekstrim. Nah, ini berdampak kepada manusianya. Nah, supaya dampak ini tidak negatif, tidak berkesinambungan yang buruk akibatnya, maka saat itu kita perlu melakukan sesuatu yang namanya sembahyang. Ya, di sanalah kita kemudian melakukan puja Trisandya misalnya, sehingga di sana tidak akan terjadi kondisi di mana orang itu mengalami ketidakseimbangan, baik secara fisik maupun secara psikis akibat perubahan waktu tadi, bulan menghilang, munculnya matahari. Nah, kemudian setelah siang hari juga, ketika matahari pada puncak atau di atas kepala tegak lurus dia, itu juga nanti akan terjadi perubahan lagi. Begitu matahari tegak kemudian mulai turun, di sana ada sesuatu yang terjadi, ya, di mana dampaknya juga kepada semua ciptaan, termasuk khususnya manusia. Nah, saat itu juga kita melakukan sesuatu sehingga dampak buruk itu tidak akan mengenai kita, manusia ini. Saat itulah kita menggunakan waktu untuk sembahyang lagi. Nah, kemudian sore juga begitu. Begitu matahari mulai turun, pengaruhnya mulai berkurang, mendekati nol. Kemudian bulan mulai akan naik karena itu perubahan jam 6 sore ya, antara Sandya Kala namanya itu ya. Nah, di sana juga ciptaan ini juga mengalami sesuatu. Nah, manusia punya pola supaya tidak berdampak buruk, sembahyang lagi dia. Nah, tiga waktu tadi inilah yang dianggap waktu-waktu yang krusial, yang ekstrim perubahannya, yang kalau kita tidak antisipasi dengan melakukan sesuatu yang sifatnya suci akan berdampak buruk. Nah, oleh karena itu kita mengambil 3 ini. Lalu apakah saat-saat yang lain dalam satu hari itu tidak ada yang buruk? Ada, pasti ada. Ya, namanya itu bioritmik ya, ada naik ada turun. Tapi 3 inilah yang paling ekstrim. Dan kita mengambil praktis. 3 ini yang kita ambil. Ya, kita mengambil 3 saat yang kita anggap kritis ini, kritikal ini, dengan melaksanakan juga yang namanya Trisandya. 3 waktu puja di sana, 6 bait puja tadi. 6 bait sudah mengcover dan menjamin bahwa tidak akan ada dampak buruk akibat perubahan ekstrem dari waktu tadi. Seperti itu. Ya. Kira-kira dampak buruk yang diterima itu kalau melupakan itu atau melalaikan itu. Ya, dampak buruk yang paling buruk itu gini. Manusia kan punya 2 kecenderungan. Dia bisa katakanlah karakter baik, dia juga memiliki karakter buruk. Peluang ini ada. Makanya dikatakan dampak buruknya dia bisa saja akan muncul dari dirinya sendiri, dari jiwanya sendiri, sifat-sifat binatang, sifat-sifat keraksasaan itu. Makanya dikatakan ada asuri sampat, dewa sampat.
Nah, untuk memunculkan secara seimbang dan stabil sifat-sifat kedewasaan ini, maka saat-saat tertentu kita perlu melakukan suatu atau kegiatan yang suci, yang namanya sembahyang tadi, gitu loh. Jadi khawatirnya kalau itu kan sana nanti sifat-sifat binatang itu yang dominan, itu yang akan mendominasi kita, gitu loh, ya. Gimana? Oke. Itu aja Pak, saya tanyakan Pak. Oke. Terima kasih. Pak. Ya. Swastiastu. Coba dulu bagus.